Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani, wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji pembahasan akidah menggunakan kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab, Al-Quran, dan hadis-hadis yang sahih, ya, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai ke pertanyaan ke-19. Ya. Pertanyaannya yaitu kaifa naruddu su'ala syaitan man khalaqallah. Bagaimana menjawab pertanyaan setan, yaitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini Bapak-bapak, yang seperti ini sudah dikabarkan oleh Nabi. Kadang setan tuh banyak bertanya kepada kita, siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan ini? Siapa? Kita jawab Allah. Nah, terakhir pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini sebagian dalam hadis sahih, setan akan memberikan was-was seperti itu, bisikan seperti itu. Nah, kalau sudah muncul pertanyaan seperti itu, was-was seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini Syekh menyebutkan jawabannya. Ya, kata Syekh sini al-jawab, idza waswasa syaitanu li ahadikum hadzal su'al falyasta'id billah. Kalau setan memberikan was-was kepada salah seorang dari kalian dengan pertanyaan tadi, pertanyaan apa itu? Siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau udah ada was-was bisikan dari setan untuk itu, maka segera berlindung kepada Allah. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Fussilat, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Kalau setan mengganggumu, memberikan gangguan kepadamu, godaan kepadamu, waswas kepadamu, maka segeralah berlindung pada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini Bapak-bapak, ini dalam segala masalah. Sebenarnya berlaku kita misalkan lagi sendiri tiba-tiba digoda untuk maksiat, segera berlindung pada Allah dari setan. Dengan cara apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kita misalkan timbul niatan-niatan buruk, lagi dalam keadaan sendiri muncul niat-niatan buruk mau melakukan ini dan itu, segera berlindung pada Allah dari setan. Begitu juga kalau tadi ada was-was pertanyaan bisikan dari setan, siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, langsung ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Bagaimana kalau orang yang bertanya sama kita? Wah, itu setan dari kalangan manusia itu. Ini kita baca iya, masalah kalau orang-orang tasawuf kan begitu. Iya. Nah, agak enak Bapak enggak salah. Dia merasa dia setan. Biar kepanasan. Auzubillah. Iyalah. Iyalah. Biasanya orang-orang yang biasanya kayak gitu memang. Itulah apa yang diciptakan yang terlebih dahulu katanya kan. Iya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak penting Bapak ya. Sebelum Nabi ini apa yang apa dari Muhammad, ya segala macam lah. Muhammad dari situ ciptakan surga neraka. Ya itu makanya harus dari ini. Muhammad diciptakan surga dan neraka, ya. Ya berarti kalau yang nanyanya manusia berarti dia setan dari kalangan manusia berarti. Terlindung pada Allah. Ya itu Bapak ya. Jadi itulah arahan dari Allah. Kalau kita diganggu, digodaan oleh setan, was-was macamnya, segeralah berlindung pada Allah. Ta'awud, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan itu Allah akan jaga kita. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis, Syekh menyebutkan sini, wa 'allamana ar-rasul an narudda kaida syaitan. Rasul sudah mengajarkan kepada kita untuk menolak tipu daya setan. Wa naqul, yaitu dengan berkata,
Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu ahad. Allah maha satu esa. Allahu samad. Allah lah zat yang bergantung pada segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah satupun. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Mau itu malaikat, nabi, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, setelah membaca itu, tsummal yatful an yasari thalathan. Setelah itu meludahlah ke arah kiri 3 kali. 3 kali. Yatful ini Bapak artinya bukan meludah dalam artian keluar ludah, artinya hembusan napas dengan sedikit percikan. Nah, gitu. Bukan meludah. Iya. Kemudian sedikit menghembuskan nafas ke kiri 3 kali. Wal yasta'idz minasyaiton, dan berlindunglah dari setan. Nah, gitu. Wal yantahi, dan segera hentikan. Hentikan apa? Pertanyaan tadi langsung kalau dihentikan. Fa inna dzalika yudhibu anhu, karena dengan demikian akan hilanglah was-was tadi. Pertanyaan apa tadi? Siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini Bapak ini. Kata Syekh, wa hadhihi khulasatul ahadits sahihah al-waridati fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abi Daud. Ini adalah ringkasan yang tadi yang disebutkan Syekh dari kalau kita diganggu setan, tadi kata siapa? Mengucapkan aku beriman kepada Allah, Rasulnya, Allah Maha Esa, Allah zat yang bergantung pada segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Nah, setelah berkata demikian, meludah ke kiri 3 kali, lalu ta'awud, minta perlindungan pada Allah dari setan, lalu hentikan pertanyaan itu langsung, gak usah dipikirkan. Yang seperti itu akan menghilangkan pertanyaan tadi. Nah, kata Syekh, ini semua tadi ini adalah ringkasan dari hadis-hadis yang sahih yang ada dalam Sahih Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. Ya, artinya ini Bapak, Syekh menggabungkan dari hadis-hadis yang ini, dikumpulkan, diringkas nih begini. Kalau kita dapat was-was seperti itu, segera dihentikan dengan cara yakin kepada Allah. Allah itu tidak serupa dengan makhluk, ya. Kalau Allah diciptakan, berarti Allah bukan Tuhan, berarti Allah makhluk, ya. Ya tidak apa. Itu pertanyaan konyol sebenarnya itu. Cuman bisa jadi kalau orang yang sebenarnya orang yang bertanya seperti itu kalau manusia ya, itu sebenarnya orang yang ini aja, istilahnya apa ya? Apa? Kenapa? Nyeleneh, artinya gini, orang yang apa ya, dia nolak Allah, nolak Tuhan, tapi dengan cara kayak gitu. Siapa yang Tuhan Allah? Ya tahu, tapi ya kan. Nah, itulah aneh Bapak. Udah kayak gitu kita nggak usah terlalu perhatikan. Kalau kita belajar yang begini, kita baru kulitnya belum isi-isinya ya. Iya. Kalau dia baca tadi kan auzubillah, baru kulitnya kata. Itu Bapak. Itulah pentingnya. Kita perlu belajar gini ya, belajar akidah yang benar begini supaya kita jauh dari was-was setan, Bapak ya. Banyak was-was setan itu ya, dengan membisikkan hal-hal aneh. Kadang ada hal aneh ini bisa jadi ketika lagi menyendiri ada bisikan tertentu, atau dari mimpi. Kadang ada mimpi, kamu ini lakukanlah zikir model indan itu. Oh iya, dalam mimpi saya tadi malam disuruh oleh orang yang pakaiannya putih-putih, pakai sorban, orangnya soleh kayaknya, nyuruh saya zikirnya model begini begitu. Dia akhirnya zikir dengan model yang diajarkan dalam mimpi. Zikirnya nggak pernah diajarkan Rasul, tapi diajarkan dalam mimpi. Akhirnya dipraktekkan. Nah, ini hati-hati Bapak, ini perangkap iblis. Jadi Bapak, yang namanya mimpi nggak bisa menambah syariat. Syariat kita itu sudah sempurna. Dalilnya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ayat menjelang Nabi meninggal. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau dikatakan sempurna, berarti masih perlu ditambah? Tidak. Islam sudah sempurna. Sejak itu Islam sudah sempurna, nggak perlu ditambah lagi. Tiba-tiba ada seorang mimpi, dalam mimpinya kamu zikir model gini, zikir model begitu, ditambah-tambah. Nah, yang seperti ini nggak ada Bapak ya. Setelah Nabi meninggal, nggak ada lagi penambahan syariat. Mau lewat mimpi kah, lewat merenung kah, nggak ada. Ya, kita bisa ibadah cuma lewat Al-Quran atau
hadis itu aja ya. Tak ada lewat mimpi. Terus berarti mimpi ini tidak ada artinya. Kata para ulama, kalaupun kita mimpi baik, itu cuma artinya apa? Maknanya apa? Kabar gembira saja. Bukan untuk menentukan ini ibadah yang bagus. Enggak. Jadi jangan sampai dengan mimpi kita buat-buat ibadah baru. Enggak ada seperti itu. Nah itu termasuk talbis iblis, perangkap iblis, tipuan iblis untuk menyesatkan umat manusia. Dan ini banyak terjadi pada kalangan kaum sufi. Kaum sufi ini banyak bikin zikir model baru, atau mungkin ibadah model baru lewat mimpi rata-rata. Mimpi gurunya kadang. Oh kamu nanti ini supaya kamu khusyuk, kamu ibadah model gini, baca misalnya tasbih selama 10.000 kali, bacain sambil gerakan kepalamu, goyangkan badanmu. Kan bisa jadi kayak gitu kan. Nah yang seperti ini nggak ada dalam syariat. Zikir itu dengan tenang, khusyuk. Di antara kekhusyuan, di antara tanda bahwa seorang khusyuk, yaitu badannya tenang, tidak goyang-goyang. Kalau sudah goyang-goyang berarti ini apa ini? Karena Rasulullah saat sendiri zikir tidak pernah goyang-goyang, apalagi sambil nari. Nggak ada Bapak ya, loncat-loncat. Nggak ada itu Rasulullah itu, para sahabat itu. Seandainya itu baik, tentu sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, itu Bapak ya. Ya itu tentang waswas syaitan. Nah sekarang kita masuk pertanyaan baru. Di sini kata Syekh as-su'alu al-ishrun, pertanyaan ke-20. Ma huwa dhararu syirkil akbar? Apa bahaya syirik besar? Nah ini kita masih di judul Syekh macam-macam syirik besar. Jadi Syekh di sini menyebutkan bahaya syirik besar. Al-jawab, jawabannya asyirkul akbaru yusabbibul khuluda finnar. Syirik besar menyebabkan kekal di neraka. Nah itu. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka, abadi di neraka. Artinya selama-lamanya di neraka. Nah ini syirik besar. Apa dalilnya? Allah Ta'ala, Syekh menyebutkan dalilnya. Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Diharamkan atasnya surga. Kalau diharamkan atasnya surga, berarti kemana? Nah, makanya Allah katakan, dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim itu. Orang zalim di sini maksudnya apa? Orang yang melakukan syirik, nggak ada penolongnya. Nah ini Bapak, kalau Allah sudah haramkan surga, ya sudah tidak bisa masuk surga. Nah ini bahaya orang melakukan syirik besar, Bapak ya. Kan kita sebenarnya udah dari awal sempat nyinggung tentang syirik itu terbagi menjadi dua, kan syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itu kategorinya apa aja saya? Ini sudah kita bahas berapa, seperti orang misalkan minta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Minta tolong kepada orang mati, minta tolong kepada ini kuburan, ya, pada jin dan semacam. Ya itu kayak gitu. Itu syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau seperti sudah kita bahas menyembelih binatang untuk selain Allah, untuk jin, untuk apa, genderuwo, kuntilanak dan semacamnya. Atau berikutnya saya menyebutkan contohnya seperti tawaf di kuburan. Ya, kan kita kan tawaf itu di mana? Ka'bah kan? Ya kan? Tapi ada orang tawaf di kuburan. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Nah, ini Bapak ada seperti ini, bukan cerita dongeng, ada di sebagian negara kaum muslimin. Jadi kuburan dikeramatkan, orang tawaf di situ. Gimana kalau percaya kepada Nyi Kidul juga? Nah itu yang jadi masalah. Mereka ketika meyakini, oh ini dia penguasa laut selatan, setelah itu memberikan, nah inilah yang syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini yang sangat dikhawatirkan. Namun Bapak, saya kagum dengan ucapan seorang bupati di kalau nggak salah Jawa Barat atau Jawa Tengah, ada di suatu daerah, dia melarang
acara untuk Nyiro Kidul gitu. Katanya ini hanya mengundang musibah, kata dia. Mantap ini. Padahal kebiasaan masyarakat itu biasa kayak gitu. Tapi bupati ini tegas, jangan melakukan itu. Cuman saya nggak tahu setelah itu dia dijatuhkan atau enggak. Karena kalau bupatinya gitu tapi masyarakatnya suka gitu, sangat besar kemungkinan digoyang kan. Mungkin nah itu apa ya, tapi kagum saya di daerah, saya lupa gitu, di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah itu. Jadi dia langsung menyatakan nggak boleh acara seperti itu hanya akan mengundang murka Allah, katanya. Tegas sekali. Terus seperti kegiatan apa lagi yang bisa yang menjadikan syirik besar? Syirik besar. Pokoknya syirik besar itu artinya sebenarnya udah kita bahas, ini ada beberapa poin seperti sihir, mempraktekkan sihir, mengajarkan sihir, mempelajari sihir, itu syirik. Percaya kepada ada makhluk selain Allah yang tahu perkara gaib, bisa tahu kejadian masa depan, kejadian paranormal. ya itu normal. Kadang mereka sebagian penampilannya kayak buya kayak gitu, ustaz. Jadi kita jangan mudah tertipu dengan penampilan, Bapak ya. Karena kalau orang awam itu kan melihatnya penampilan masa kayak gini, orang sesat, dia pakai jubah, terus kadang jenggotnya panjang juga, tapi paranormal. Saya masih ingat aja dulu ada di TV seorang, ya kayak gitu juga, acaranya dia nangkap jin katanya. Ketika, mungkin Bapak tahu ya, saya nggak mau menyebutkan namanya lah. Jadi ketika tampil dia pakai jubah, bayangkan, berjenggot. Kalau orang awam kan, ini orang kayak gini masa dibilang ini, dibilang aneh, salah, nggak mungkin. Kan orang awam begitu kan, melihat seorang itu berdasarkan penampilannya, lahirnya, nggak lihat akidahnya, amalannya seperti apa. Nah, dalam Islam jangan seperti itu, Bapak ya. Kita lihat tuh bukan penampilan. Lahir itu maksudnya apa? Kita menilai seorang berdasarkan lahir. Maksudnya bukan penampilannya, tapi apa? Amalannya seperti apa. Kalau lahirnya kayak ulama, tapi amalannya seperti setan, maaf, ya dia bukan ulama, bukan orang yang layak di teladani, Bapak ya. Jadi jangan sampai kita mudah tertipu dengan penampilan seorang. Ya, zaman sekarang ini banyak macam-macam orang demi menipu, demi mencari ini uang, padahal penampilannya dibikin meyakinkan. Kalau ngomong meyakinkan, halus, tapi isinya racun, Bapak ya. Nah itu Bapak, jadi banyak Pak. Dan kita sudah menyinggung beberapa masalah syirik besar pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau disimpulkan di sini yang ada banyak sebenarnya, cuman Syekh menyebutkan beberapa, diantaranya meminta tolong pada orang mati atau orang yang tidak ada di hadapan kita. Kita minta tolong pada orang yang ada di padang. Orang yang nggak di hadapan kita kan, tolonglah saya. Ya kalau tolongnya pakai HP masih wajar kan, terdengar kan. Tolonglah kirim uang, nggak masalah. Tapi orangnya ada di padang, kita ngomong tolong Pak Buya kirim uang kepada saya. Loh, dia ngomong sama siapa? Ngomong sama Buya yang sana di padang. Nah yang seperti ini syirik besar, menyebabkan pelakunya kata siapa? Kekal di neraka, sebagaimana hadis tadi. Nah, begitu juga termasuk syirik besar yang sudah kita singgung tadi, menyembelih binatang untuk selain Allah, tawaf di kuburan, sihir, mempelajari sihir, mengamalkan sihir, mengajarkan sihir, lalu meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib. Lalu setelah itu apalagi? Jimat. Nah, kalau jimat ini dirinci Bapak ya. Orang yang pakai jimat bisa terjatuh dalam syirik besar, bisa terjatuh dalam syirik kecil. Kalau dia meyakini jimat itulah yang melindungi dari bahaya, misalnya berupa gelang kah, atau kalung kah, cincin. Nah yang seperti ini, dia meyakini jimat inilah yang menyelamatkan saya dari bahaya, bukan Allah. Nah kalau seperti ini syirik besar, keluar dari Islam. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, belum taubat, maka dia akan di neraka kekal selamanya. Tapi kalau dia meyakini, oh ini kan sementara perantara saja, saya yakin Allah lah yang menyelamatkan saya dari bahaya, Allah lah yang melindungi saya dari musibah, ini cuma perantara saja. Iya. Gitu. Iya. Maka kata para ulama, kalau demikian dia terjatuh dalam syirik kecil. Nah kalau syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, kalau mati tidak kekal di neraka, tapi tetap saja syirik, dosa paling besar di antara dosa besar. Maka Bapak jangan kita mentolerir istilahnya memberikan toleransi dalam hal ini. Kalau ada di antara keluarga kita makai gitu, minta copot itu.
itu hanya mendatangkan musibah saja. Ya, dia udah terjatuh dalam syirik, terus nggak akan menyelamatkan dia dari musibah. Justru dia akan tertimpa musibah. Sebagaimana ketika Nabi menyaksikan ada sahabatnya yang memakai gelang dari apa? Kuningan. Nabi menegur, apa ini? Jawaban dia, minal wahina. Ini untuk mengobati kelemahan saya. Artinya saya sakit nih, saya butuh obat dengan cara gelang seperti ini. Maka kata Nabi apa? Inzi'ha, copotlah itu, buanglah itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang itu hanya menambah kelemahan bagimu. Artinya yang seperti ini nggak akan mengobati kelemahan kita, justru menambah kelemahan kita. Ya Bapak ya, ibaratnya kalau saya umpamakan seperti ungkapan sudah jatuh, sudah dia jatuh ke dalam perbuatan syirik, dosa yang sangat besar, paling besar, dia juga nggak dapat keuntungan apa-apa, nah, rugi dunia akhirat. Ya, masih banyak lagi Bapak. Ini Syekh menyebutkan ini bukan berarti pembatasan, sebenarnya masih banyak contoh-contoh syirik besar ya. Nah, kita kembali lagi, tadi disebutkan apa bahaya syirik besar? Jawabannya apa? Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka, berdasarkan surat Al-Maidah tadi. Itu dalil dari Al-Qur'an. Nah, sekarang dari hadis, kata Syekh, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, rawahu Muslim. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang bertemu dengan Allah? Di mana bertemu dengan Allah? Ya. Di akhirat maksudnya apa? Siapa yang meninggal? Nah, nanti kan kalau orang meninggal di akhirat akan, kalau seorang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maksudnya begitu, lalu dia bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti, maka orang seperti ini akan masuk neraka. Jelas Bapak ya? Jadi siapa yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, dia akan masuk neraka. Nah, itu bahaya perbuatan syirik besar yang disebutkan Syekh. Maka kita harus jauhi seperti itu. Nah, itu pertanyaan ke-20. Nah, sekarang pertanyaan as-soal wahid asyar. Hadi asyar, maaf. Pertanyaan ke-21. Hal yanfa'ul amalu ma'a syirk? Apakah amalan berguna dengan adanya syirik? Apakah amalan bermanfaat bagi seorang kalau dia melakukan syirik? Istilahnya gitu. Jawabannya apa? Ya. Nggak ada manfaatnya. Al-jawab, la yanfa'ul amalu ma'a syirki. Amalan tidak akan berguna dengan adanya syirik. Amalan seorang nggak akan berguna, nggak akan bermanfaat bagi dia kalau dia melakukan syirik. Apa dalilnya? Syekh menyebutkan liqauli ta'ala 'anil anbiya, berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang para nabi. Nah, di sini Allah menyinggung tentang para nabi ya, bukan kita nih. Allah katakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun dalam surat Al-An'am. Kalau mereka berbuat syirik, kalau mereka menyekutukan Allah, maka sungguh lenyaplah dari mereka segala yang mereka lakukan. Kalau mereka menyekutukan Allah, mereka ini siapa maksudnya tadi? Para nabi, bukan umatnya, para nabi. Seandainya mereka, para nabi ini berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka akan lenyaplah dari mereka segala yang mereka lakukan. Ini ancaman bagi para nabi. Kalau nabi melakukan syirik, lenyap seluruh amalan mereka. Kalau para nabi melakukan syirik, semua amalan mereka lenyap. Nah, ini para nabi. Kalau kita apalagi ya, apalagi kita ibadahnya Senin Kamis ibaratnya kan, bolong-bolong lalu berbuat syirik. Ya Allah, apa yang mau kita harapkan begitu ya Bapak? Nah, itu dalil dalam surat Al-An'am. Lalu dalil dari hadis. Nah, di sini Syekh menyebutkan wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ini artinya hadis qudsi. Kalau firman Allah disebutkan dalam hadis, namanya hadis qudsi. Allah berfirman, ana aghna syuraka ya'ni syirk man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah, rawahu Muslim. Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu.
Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya ia menyekutukanku dengan selainku, maka akan aku tinggalkan ia dengan amalan syiriknya. Jadi kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang melakukan suatu amalan, amalan apapun, mau sholat, haji, zakat, siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selainku, bagaimana gambarannya? Dia melakukan suatu amalan, di dalamnya ia menyekutukan Allah dengan selain Allah. Maksudnya apa ini? Dia berdoa pada kita berdoa selain daripada Allah. Maksudnya di sini sebenarnya bukan itu. Maksudnya itu dia melakukan suatu amalan soleh, ya, amal sholat, puasa, zakat, tapi di dalamnya dia menyekutukan Allah dengan selain Allah. Maksudnya apa? Niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Riya istilahnya Bapak, itu maksudnya. Jadi siapa yang melakukan suatu amalan karena riya, karena ingin dipuji, dilihat, disanjung oleh orang, maka apa balasannya? Allah katakan, aku tinggalkan ia dengan amal syiriknya tersebut. Maksudnya apa? Aku tinggalkan ia dengan amal syiriknya. Gimana Pak? Ya, kata Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini, anna amal wal murad anna amal murai batilun la thawaba fi wa ya'thamu bih. Maksudnya amalan orang yang berbuat riya tadi beramal karena ingin Nah, amalan orang yang berbuat riya batil, tidak berpahala, bahkan dapat dosa. Nah, itu sudah nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Ini ruginya kuadrat. Rugi kuadrat Bapak ya. Udah nggak dapat pahala, dapat dosa malah. Kalau misalkan sekedar dia tidak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa, ini masih ringan kan? Ini sudah nggak dapat pahala, dapat dosa, dan dosanya dosa besar ya. Jelas Bapak ya. Jadi nggak ada manfaatnya suatu amalan kalau disertai dengan syirik. Maka hadis ini mendorong kita untuk ikhlas dalam suatu amalan apapun, mau dalam sholatkah, puasakah, zakatkah, haji. Nah, ini harus terus ikhlas. Jangan sampai niatnya bergeser walaupun sedikit. Sholat misalkan, jangan sampai niat sholat tuh karena ingin dipuji orang, atau haji, jangan sampai haji niatnya supaya dipanggil Pak Haji. Ini hati-hati, karena ada seorang orang ketika udah haji nggak dipanggil Pak Haji, panggil saya Haji ya. Waduh, bahaya ini. Berarti niatnya apa haji? Jangan ya Bapak ya. Jadi kalau ada orang manggil kita sudah haji dipanggil Pak Haji ya nggak masalah. Tapi kalau kita nggak mau nengok orang yang manggil kita, kalau nggak nyebut Pak Haji, wah ini bahaya nih. Kalau ditambah dalam nama bagaimana itu Pak? Biasanya nggak pakai H gitu. Sekarang dari haji pakai H. Ya hati-hati aja. Maksudnya khawatirnya nanti merusak ini ibadah kita, sehingga akhirnya ada timbul perasaan bangga. Oh saya udah haji, yang lain belum haji. Yang nggak perlu Bapak ya. Saya lihat semua di Arab Saudi itu Raja Salman nggak sebutin Raja Salman. Padahal saya yakin udah berkali-kali haji kan. Terus Pangeran Muhammad bin Salman dan semua ulama Saudi, saya perhatikan di depan mereka nggak ada tulisan tuh. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, nggak ada ya. Jadi nggak perlu apa ya, kayak gitu nggak perlu ya. Artinya yang seperti itu khawatir mendorong kita untuk riya, atau ada bangga kita udah melakukan gini sehingga akhirnya naudzubillah min dzalik amalan haji kita ternyata lenyap, hilang gara-gara seperti itu. Rugi nggak? Sedangkan untuk haji aja menghabiskan biaya berapa? Minimal berapa haji? Kalau yang berapa haji itu? Berapa Pak? Kalau bukan plus, kalau yang biasa aja yang Kalau biasa 235 di atas. itu udah lumayan 35. Ini 50. Ke 50 ya. Justru Ustaz yang mencantumkan H itu kena biayanya besar katanya. Iya, memang Pak. Iya ya. Ada kasus ya, ya sama yang terjadi di kampung-kampung. Iya ya. Nah, itu cerita di awalnya. Seorang kepala desa ya, atau Pak. Kalau di apa kan tapi kan wali negara. Jadi kebetulan dia seorang haji. Gitu. Kita surat kebetulan. Di atasnya nggak dibikin haji, di bawahnya ada
rupanya komplain dia kan. Astagfirullah. Lupa lagi kan. Komplain dia. Astagfirullah. Itulah harus hati-hati Bapak ya. Apa katanya kan? Kalau itu hajinya itu saudaranya juga yang bawa kan? Bukan dari dia. Ya itulah bahaya Bapak ya. Hati-hati. Mahal biayanya. Oh, iya, iya, aduh jangan. Iya, mau kasus-kasus kayak gitu. Iya, kasihan. Orang tak pada ilmu juga. Iya. Rugi artinya udah habis biaya banyak ternyata hilang, nggak dapat pahala sama sekali. Rugi sekali kan? Ya kalau bisa kita tuh menjaga amalan kita, bahkan merahasiakan amalan kita. Yang dianjurkan begitu Bapak ya. Kecuali kalau ada maslahat, kita perlu nampakkan nggak masalah. Tapi kalau kita khawatir niat kita berubah, rahasiakan amalan kita. Terserah orang anggap ini orang malas ibadah, padahal kita ibadah tapi nggak nampak. Kan ada kayak gitu kan? Orang seperti sebagian saya lupa, seorang ulama itu salaf, dia baca Quran di rumahnya. Ketika datang tamu dia langsung tutup, langsung posisinya berbaring, sampai terdengar, saya setiap kali ke rumah dia kok dia tiduran terus, malas dia tuh. Dibilang malas padahal dia ibadah, cuma karena ada orang dia nampakkan ya malas-malasan. Nah kayak gini Bapak ya. Jadi jangan nampakkan bahwa kita ini biar Allah saja yang tahu kita soleh atau tidak. Kalau orang nggak perlu tahu. Jelas Bapak ya. Jadi terserah orang memanggil Pak Haji atau enggak, kita nggak butuh itu. Yang penting kita haji karena Allah, sholat karena Allah. Termasuk juga dalam belajar Bapak ya. Jangan sampai kita belajar taklim, ngejus taklim supaya dibilang rajin dia belajar, orang soleh. Wah jangan. Kalau orang menanya malam sunat, kamu mengerjakan ini enggak? Jangan, nggak usah, sembunyikan. Orang nanya, Apa? orang nanya, misalnya, dijawab gimana? Ya tergantung niat kita. Kalau misalkan niatnya untuk mendorong dia untuk beramal soleh nggak masalah. Tapi kalau kita khawatir ada bisikan, rasanya, nikmat ngomong kayak gitu, hati-hati itu. Itu khawatirnya ria, bisa merusak amalan yang sudah kita lakukan susah payah hilang. Hati-hati Bapak. Ini kadang iblis tuh cerdik mereka. Cerdik untuk masuk ke hati kita, membisikkan sesuatu, kita merasa nikmat akhirnya ngomong amalan kita. Hati-hati. Nah iya. Dan iblis nggak henti-hentinya menjerumuskan kita karena dia sudah bersumpah kan di hadapan Allah ingin menyesatkan keturunan Adam, musuh bebuyutannya. Jadi nggak ada sejarahnya iblis istirahat, nggak. Terus sampai anak Adam ikut dengan dia di neraka baru selesai. Jelas apa ya? Maka waspada ya. Ria ini memang bahaya. Sampai para Sufyan Ats-Tsauri pernah menyatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku belum pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku. Jadi beliau merasa yang paling berat untuk diobati niat. Kenapa? Niat itu sering begini, Bapak. Kadang kita ikhlas, kadang enggak. Nah, ini perlu dijaga ya. Kalau memang kita merasa mudah, kalau dipuji orang mudah kagum, udah sebaiknya kita sembunyikan amalan kita. Terserah orang kita dibilang malas ibadah kah, dibilang orang ini nggak perhatian terhadap apa-apa. Yang penting Allah yang tahu, bukan manusia. Jelas apa ya? Itu amalan yang ibaratnya sifatnya apa istilahnya pribadi. Adapun amalan kolektif, sholat Jumat, sholatnya ya ini nggak masalah kita tampakkan. Jelas apa ya? Ya. Nah, itu Bapak ya. Jadi itu masalah syirik, artinya kita harus waspada dari syirik, terutama syirik kecil. Karena itu yang ditakutkan oleh Nabi. Nanti akan kita bahas dalam hadis berikutnya. Yang paling ditakutkan oleh Nabi yaitu syirik kecil, bukan syirik besar. Kenapa? Kalau syirik besar orang tahu, oh ini syirik, itu orang minta-minta ke kuburan, jelas ini orang tahu ya. Tapi kalau syirik kecil kan nggak nampak kan? Yang tahu cuman orangnya, ya kan? Orang lain nggak tahu. Nah, kadang ngerasa kita nikmat dipuji orang. Nah, ini bahaya nih Bapak ya. Hati-hati. Dan salah satu kata para ulama di antara pintu untuk menutup riya, ya di antaranya kita menyembunyikan amalan dan juga jangan membiasakan diri bangga karena urusan dunia. Kata para ulama, kalau orang sudah biasa bangga karena urusan dunia, dia juga akan membanggakan ibadahnya. Biasanya begitu Pak. Kalau orang udah membanggakan, oh saya punya ini, rumah saya bagus, ini aset saya. Nanti ujung-ujungnya dia punya ibadah pun dia diumbar-umbar. Nah ini hati-hati. Itu pintu menuju riya itu. Makanya kata para ulama, orang yang sudah biasa membanggakan dunia, ujung-ujungnya dia juga akan membanggakan akhiratnya, membanggakan amalnya, ibadahnya, dan semacamnya.
Maka jauhi itu, Bapak ya. Nah, itu tentang syirik besar. Nah, sekarang kita masuk syirik berikutnya. Kalau setelah syirik besar berarti syirik apa? Kecil. Nah, kata Syekh asyirkul asghar. Asyirkul asghar, syirik kecil. As-su'al awal. Ini kita masuk bab baru ya. Syirik besar macam-macamnya sudah. Sekarang kita masuk syirik kecil ya. Tapi sekali lagi walaupun disebut syirik kecil bukan berarti dosanya kecil, dosanya besar Bapak ya. Sangat besar. Nah, as-su'al awal, pertanyaan pertama, ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Ya, al-jawab, jawabannya, asyirkul asghar war riya. Syirik kecil yaitu riya. Riya artinya apa tadi? Melakukan suatu amalan karena ingin Nah, itu. Sebenarnya Bapak, ini Syekh bukan menyebutkan riya ini artinya syirik kecil itu cuma riya, bukan. Syekh di sini cuma menyebutkan salah satu contohnya. Karena nanti disebutkan juga contoh syirik kecil ada lagi. Bukan cuma riya saja. Jelas Bapak ya? Syekh menyebutkan contoh syirik besar, syirik kecil yaitu apa? Riya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ini dalam surat Al-Kahfi paling akhir, ayat paling akhir. Siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maksudnya apa? Mengharap masuk surga, melihat Allah. Siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaknya melakukan amal soleh. Ini syaratnya Bapak ya. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah di surga nanti, hendaknya melakukan amal soleh dan jangan menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah di surga, lakukan amal soleh. Lalu kedua, jangan menyekutukan siapapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yaitu kepada Allah. Jangan menyekutukan siapapun dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan riya artinya. Artinya ketika beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dalam hati kita. Oh, saya niatnya si ini. Nah, jangan. Nah, ayat ini menunjukkan terlarangnya apa berarti? Riya. Dan itu termasuk syirik kecil. Ini dalil Al-Quran. Adapun hadis lebih jelas lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ini Bapak, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Nah ini, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terjadi pada kalian yaitu syirik kecil. Apa itu? Ar-riya, kata Nabi, yaitu riya, beramal karena ingin dilihat atau didengar. Ya, sahih rawahu Ahmad. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, ini perkara yang paling takutkan oleh Nabi kita terjadi pada kita. Ya, karena apa? Kenapa dikhawatirkan? Tidak nampak, tapi bahayanya besar ya. Jelas Bapak ya? Jawab apa aja? Habis ya? Ya, jadi itu Bapak, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Oh, masih ada sedikit lagi. Satu lagi Bapak, ini menyelesaikan contoh syirik kecil ya. Wa minasyirkil asghar qaulu rajul. Nah, berikutnya ini Bapak, dan termasuk syirik kecil nih, perkataan seseorang, laumallahu wa fulan au masya Allah wa syi'at. Termasuk syirik kecil yaitu ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan si fulan. Nah, ini termasuk syirik kecil. Atau ucapan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini termasuk syirik kecil. Kenapa? Kalau bukan karena Allah dan presiden, kalau ini karena kehendak Allah dan kehendak Anda. Nah, ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena menyandingkan Allah dengan selain Allah dengan kata dan. Dan itu artinya disetarakan. Walaupun bisa jadi orangnya tidak ada niat menyetarakan Allah dengan manusia. Tapi kalau niatnya menyetarakan Allah dengan manusia apa? Syirik besar, keluar dari Islam. Tapi kalau dia nggak ada niat menyetarakan Allah dengan makhluk, cuman kalimatnya saja, kalau bukan karena Allah dan kamu, saya sudah jatuh ke bandar misalnya. Nah, kan ada ucapan seperti itu kan? Misalkan seorang lagi jalan dari sini menuju ke Muara, tiba-tiba dari arah Muara ada mobil
Bapak berjalan yang begitu kencang, lalu oleh temannya didorong masuk ke bandar, atau ia jatuh ke samping, hampir kena mobil. Maka orang ini, si ini yang diselamatkan ini, kalau bukan karena Allah dan kamu, tentu saya sudah ditabrak mobil ini. Kalau bukan karena Allah dan kamu, tentu saya sudah ditabrak mobil itu. Nah, yang seperti ini syirik kecil, karena dia menyatakan menyandingkan antara Allah dengan syirik kecil. Walaupun tentu saja niatnya nggak ada niat apa? Menyatakan Allah dengan ini kan, tapi kalimatnya sudah jelas Bapak ya. Maka dalam Islam tuh Bapak yang dinilai bukan cuma niat tapi juga kalimatnya. Maka nggak bisa seorang mengucapkan kata yang salah tapi niatnya baik, nggak boleh. Dalam Islam yang dinilai niat dan cara. Kalau suatu kalimat diucapkan dengan niat yang baik dan susunannya baik, maka itu dianggap baik. Tapi kalau niatnya baik tapi kalimatnya salah, diterima? Tetap nggak diterima, Bapak ya. Itu jelas Bapak ya. Insya Allah ini akan kita bahas lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya ya. Ini masih ada rinciannya Bapak ya, masalah ucapan kalau bukan karena Allah dan Anda, atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Nah ini bagaimana ucapan kita? yang bagus kalau bisa, kalau bukan karena Allah saja. Kalau bukan karena Allah, tentu saya sudah tabrak mobil tadi. Terima kasih mana? Terima kasih ya tolong saya. Ya, atau bisa pakai kemudian. Kalau bukan karena Allah, kemudian kamu, tentu saya ditabrak mobil. Kenapa kemudian boleh? Kalau dan nggak boleh? Karena kalau dan kan unsurnya seakan-akan menyetarakan kan. Kalau bukan karena Allah dan kamu, seakan-akan Allah dengan manusia sama. Tapi kalau bukan karena Allah, kemudian kamu. Kalau kemudian kan artinya di bawahnya. Jelas apa ya? Ini nggak masalah. Ada dalam hadis. Ya, insyaallah jelas ya. Insyaallah akan kita bahas lebih rinci pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.